Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik teman-teman yang solih dan solihah, materi pendidikan agama Islam kali ini adalah tentang hormat dan patuh. Kita akan mempelajari hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kemudian kepada guru, dan kepada sesama anggota keluarga. Adapun tujuan pembelajaran kita pekan ini adalah bahwa dengan mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat memahami pengertian hormat dan patuh, memberikan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan kepada sesama, serta dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan kepada sesama anggota keluarga. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan memahami tentang pengertian hormat. Hormat menurut bahasa artinya menghargai atau takzim atau sopan. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Jadi ketika kita menghargai orang lain berarti kita sudah menghormati orang tersebut. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Patuh menurut bahasa suka, menurut, taat, berdisiplin. Sedangkan menurut istilah patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Ya, jadi ketika seseorang menaati perintah orang lain berarti dia sudah memiliki sikap patuh terhadap orang tersebut. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, apa saja ya teman-teman? Pertama, memberi salam atau mencium tangan ketika hendak bepergian atau baru bertemu. Yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Yang ketiga, meminta izin jika ingin bepergian. Keempat, membantunya sesuai kemampuan. Kelima, selalu ingat untuk mendoakannya. Teman-teman selalu mendoakan orang tua kan? Minimal setelah sholat 5 waktu. Bagaimana doanya? Nah, ini adalah doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku kecil. Itu doa untuk kedua orang tua, teman-teman harus sering dilafalkan ya, untuk meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Perintah hormat dan patuh ini sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Ini adalah perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Maka hormat dan patuh harus menjadi suatu kewajiban. Pertama, contohnya ya, memberi salam dan mencium tangan jika bertemu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, memperhatikan pelajaran. Ketika guru sedang menerangkan, teman-teman perhatikan ya, itu tandanya teman-teman menghormati kepada guru. Yang keempat, mendengarkan dan menaati nasihatnya. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Ya, itu adalah contoh hormat kepada guru. Teman-teman masih bisa mencari contoh yang lainnya. Masih banyak contoh yang lainnya tentunya. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh terhadap sesama anggota keluarga. Nah, contohnya adalah pertama, memberi salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. Dan di sesama anggota keluarga itu contohnya ada kakek, nenek, om, tante ya. Kemudian yang kedua adalah berbicaralah yang baik, sopan dan lemah lembut. 3. Mematuhi setiap nasihat kebaikan. Jika mereka memberikan nasihat tentang kebaikan, maka kita patuhi. Yang keempat, menyayangi yang lebih muda. Yang kelima, tidak mengganggu ketika ada yang sedang sakit. Yang keenam, saling bersilaturahmi dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga. Itu adalah contoh sikap hormat dan patuh terhadap sesama anggota keluarga. Nah, perintah hormat dan patuh kepada sesama ini juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat haymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Perintah hormat dan patuh ini juga terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Pertama, hormat kepada orang tua adalah akhlak yang paling mulia dibandingkan dengan akhlak yang lainnya. Kedua, hormat kepada orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 3. Guru adalah orang tua kedua kita setelah orang tua kita sendiri. 4. Sebagai orang yang beriman, wajib menghormati guru seperti layaknya menghormati orang tua sendiri. Terakhir, Islam selalu mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Demikian teman-teman, materi pendidikan agama Islam tentang sikap hormat dan patuh terhadap kedua orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga sudah kita saksikan videonya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan menunjukkannya dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.